Tokoh adat Wai Gilau Kesebatinan Dalom Haji Agung Sukanegaha yang diwakili oleh Rifki Irfansyah yang beradok Haja Kusuma Yuda bersama suku kanan, suku kiri, Lamban Lunik, dan Penetop Embo, melakukan klarifikasi dengan Korcam Pendidikan Wai Hilau terkait pengalihan fungsi bangunan sekolahan SD yang berada di Desa Sukajaya. Mereka menyampaikan aspirasi ke Korcam Kecamatan Wai Hilau, yang mana sejak Januari tahun 2022, SDN 14 Wai Hilau beralih fungsi pemanfaatannya yang tadinya untuk pendidikan menjadi kantor Korcam Wai Hilau, Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Menurut Haja Rifki, dahulu pada tahun 1982, Haji Anas menghibahkan sebidang tanah kepada Dinas Pendidikan Lampung Selatan. Pihak keluarga memberikan hibah tanah tersebut untuk peruntukan pendidikan. Mempertanyakan alih fungsi dari pendidikan ke perkantoran. Karena setahu kita, hibah kita orang tua kita dulu itu dari pendidikan. Nah, kita tidak tahu di tengah jalan beralih fungsi jadi perkantoran. Sebetulnya itu semua kita kurang paham. Cuman kalau kita awam, alih fungsi berarti berubah bentuk. Nah, sementara itulah yang kita sikapi, makanya kita kemari membawa orang-orang adat, karena kita bicara ini atas nama adat, ini pun juga jatuh wilayah ranahnya adat tanah ini. Ya, kita juga bukan menentang pemerintahan, menghalangi niat baik dinas pendidikan, bukan pula kita anarkis ke sini ini. Tetap pada konteksnya kita ikuti prosedur yang kita bawa juga suku kanan, suku kiri, Lamban Luni, Lamban Balak, dengan orang-orang terkait. Tetap kita melalui prosedur. Walaupun ini bentuknya kita bawa rekan-rekan media, karena sedikit banyaknya kurangnya miskomunikasi dan kurangnya ada titik temu pembicaraan. Nah, mungkin kita sudah ketemu dengan Korcam, penjelasannya kita terima dengan puas, cuman mereka bukan hak jawab untuk yang kira-kiranya peruntukan yang kita ungkapkan hari ini. Sementara ini masih kategori ngambang permasalahannya. Nah, mungkin kita butuh rekan-rekan media untuk menjembatani permasalahan ini ke dinas sosial. Tapi kita juga perlu digarisbawahi, kita bukan menghalangi niat dinas pendidikan, pemerintahan, apalagi dinas kepolisian. Kita tetap pada jalur-jalurnya koridor yang elok. Pada dasarnya juga masih pakai etika dan tata krama orang-orang adat. Sementara itulah yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Untuk harapannya sendiri Bang dari dinas itu apa Bang? Harapan dari dinas, kita kurang memahami. Karena kita orang awam ini tahunya dinas pendidikan berubah jadi perkantoran. Nah, mungkin bahasa dinas itulah yang kurang disalurkan dengan kita, yang kita juga kurang mengerti perubahan macam ini bagaimana. Enggak, maksudnya harapan dari orang adat ini ke dinas itu apa Bang? Harapan kita, terus terang aja, pada dasarnya kita juga punya sanggar Betawi. Kita juga, karena ini banyak gedung yang tidak terpakai, kita pun ingin manfaatkan gedung yang tidak terpakai ini. Bukan kita memanggil alih, tetap kita ingin memakai. Karena apa? Yang kita dengar di studi lapangan ini, sudah banyak bentuk-bentuk kayak lembaga apapun bentuknya itu yang kita dengar meminta ingin menempatkan gedung ini. Itulah makanya kita timbul, kok orang lain aja mau memakai, kita tuan rumah ini tidak bisa memakai. Bukannya kita tidak menginginkan, cuman jalan yang kita tempuh ini kurang direspon. Kita undang secara baik-baik, itu sebenarnya itulah tujuan kita. Mungkin penafsiran mereka secara dinas ataupun apa bentuknya itu penafsiran. Cuman pada dasarnya kalau orang adat ini yang mengundang, bukan berarti kita ini menjas. Tetap musyawarah dan mufakat, cuman tempatnya di kediaman Dalom Haji Agung.
Itulah yang mungkin salah persepsinya dari orang dinas, yang jalur-jalur kita tutupi. Secara undangan tertulis sudah kita layangkan, secara adat sudah kita layangkan. Mungkin karena ada bahasa-bahasa dari penyampainya yang berarti ditemu, makanya kita kemari kita bawa personal-personal semuanya, tetap dalam konteks musyawarah, bukan anarkis. Di tempat yang sama, Joharsah, SPD Korcamwil Kecamatan Wehilau membantah hal tersebut. Menurutnya kebijakan yang dilakukan Korcam yang menempati gedung SD Negeri 14 Wehilau yang merger ke SDN 1 Wehilau sudah sesuai dengan mekanisme. Joharsah mengatakan tidak benar bahwa SDN 14 sudah dialihfungsikan menjadi kantor Korcam Wehilau, hanya memanfaatkan gedung yang ada daripada terbengkalai, statusnya juga pinjam pakai. Kalau dikatakan apa yang menjadi niat dari awal dalam hal ini hibah, wakaf, terjadinya alih fungsi, sama sekali itu tidak. Ya, saya di sini selaku perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan, dalam hal ini diberi amanah menjadi Korwil Cam di Kecamatan Wehilau. Kemudian kalau kita mau cerita historinya seperti apa SD 14 ini, ya, ini merupakan program pemerintah yang secara kebetulan dari 58 SD yang masuk daftar calon merger di Kabupaten Pesawaran ini, di 2021 ini ada 18 SD yang mengalami merger, termasuk salah satunya adalah SD 14 yang ada di Wehilau ini. Kemudian berkenaan dengan apa yang terjadi saat ini, yang kawan media lihat, bahwa di SD 14 yang notabene informasinya adalah kena dampak merger, ya, bukan berarti saya selaku orang tua di sini, selaku Korwil Cam, bukan merubah nama, lebih kalau mengalihfungsikan sebagai kantor. Namun secara kebetulan dari Januari bahwa di SD 14 ini tidak ada lagi kegiatan KBM bagi siswa dan guru. Siswa sudah kita arahkan mengikuti apa yang menjadi keinginan wali murid, bahwa siswa SD 14 ini sebanyak 26 siswa merger ke SD 1 Wehilau. Berikut dewan gurunya sudah kita sebarkan. Pak Jenal yang ketika itu kepala SD 14, yang ketika merger kita titipkan di SD 9 Wehilau, kemudian di tanggal 24 Desember ada pengukuhan, beliau terangkat menjadi kepala SD 12 Wehilau. Kemudian